Ada nggak sih cara bersyukur lain selain bersyukur dengan membandingkan diri gitu? Kita manusia pasti kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita butuh suatu perbandingan. Ada kok pasien-pasienku akhirnya jadi bisa lebih menjalankan kesulitannya setelah mengetahui kesulitan orang lain. Kenapa sih ada istilah kita tuh bisa seneng di atas penderitaan orang lain gitu? Kalau nggak salah tuh nama istilahnya apa sih yang bahasa Jerman? Schadenfreude. Merasa bahagia, merasa senang ketika melihat orang lain mengalami penderitaan. Paham, Contoh ya, paham, anggaplah paham, tim paham. bola Indonesia berhasil mengalahkan tim bola Vietnam misalnya. Saat itu kan kita bisa yakin banget bahwa tim lawan pasti menderita. Tapi saat itu kita senang, yes, kita mengalahkan mereka. Terus mereka pada nangis-nangis, yeay, kita ngalahin mereka, ngebantu sama mereka nangis. Sebenarnya itu juga Schadenfreude juga. Halo semuanya, balik lagi di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk, mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Oke. Kalau kalian belum nonton video part satunya, kita bahas tentang iri dengki orang kalau misalnya apa sih susah ngelihat lihat orang lain senang. seneng. Nah. Sekarang seneng lihat orang lain susah. Boleh. Bahasnya. Nah, kita bahas ya. Jadi lengkap nih Lengkap. part 1 part 2-nya. Susah lihat orang lain seneng, ini seneng lihat orang lain susah. Pelengkap, ini pelengkap part 2-nya. Jadi kalau kalian belum nonton part 1, nonton dulu di part 1-nya. Kita bahas tentang crab mentality, iri dengki, dan mana iri yang sehat, mana iri yang jahat. Kita sebut gitu. irjin dan irdeng. Irdeng. Nah, Jelek istilahnya, masih gue gak suka sama istilah itu. saya mengajukan ini masuk dalam KBBI. Jelek banget, ayo tolong Bang Ivan Lanin dibantu. Nah sekarang kenapa sih ada istilah kita tuh nggak apa sih bisa seneng di atas penderitaan orang lain gitu? Atau ada sih kalau nggak salah tuh nama istilahnya apa sih yang bahasa Jerman itu? Ada Schadenfreude. Selama ini tuh aku mikir dia namanya nama filosofer. Filosof ya, kayak Friedrich Nietzsche gitu. Iya, Nah. ternyata itu tuh nama bahasa Jerman aja ya. Jadi Schadenfreude ini, sorry kalau saya salah nyebut ya, maaf ya, saya orang lokal, soalnya warga lokal saya. Orang Bekasi. Tapi ini Schadenfreude ini memang sering kita bahas ya dalam ini juga dalam ilmu jiwa juga. Itu berasal dari bahasa Jerman. Schaden itu artinya adalah penderitaan atau kesulitan. Freude itu adalah kebahagiaan. Jadi bukan dia bahagia dalam penderitaan, tapi merasa bahagia, merasa senang ketika melihat orang lain mengalami penderitaan. Oke. Begitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya aku ngedenger lagi nih si Schadenfreude ini tuh kayak sesuatu yang jahat banget gitu ya. Yes. Kayak dia jatuh, ketawa gitu. Kayak di film-film Iya, itu ya. antagonis banget gitu. gitu. Rasa Kok sama sih kepikiran. cocok loh. Tapi itu bentuk, itu salah satu bentuk dari Schadenfreude yang paling jelas. Yang paling jelas. Tapi kan sebenarnya poverty porn juga kan itu sebuah bentuk Schadenfreude ya. Betul. Contohnya tuh kayak misalnya, yuk bersyukur yuk, kan masih ada orang yang susah gitu. Betul. Hidupnya dibanding kita, masih ada yang belum bisa makan loh dari kita gitu. Kita tuh harus bersyukur. Dan itu juga sebenarnya bentuk Schadenfreude kan ya. Betul. Dan itu kadang-kadang juga tanpa sadar ya, atau dengan sadar mungkin ditanamkan oleh orang tua. Iya sih, Oke, iya. Anaknya nggak mau makan, coba apa kata orang tuanya? Ayo makan, kasihan tahu orang yang di luar sana tuh susah nyari makan. Betul. Padahal kalau anaknya mau kritis ya udah kalau gitu makananku dikasih aja ke mereka, kan kurang makan. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan gini ya, orang tua ketika ngomong gitu, sebenarnya kan nggak bermaksud jahat juga. Dia nggak mencoba untuk menjelek-jelekan orang yang di luar sana, kan mau mengajarkan anaknya untuk nih kamu harusnya bersyukur dengan apa yang ada. Tetapi karena mungkin konsepnya nggak terlalu utuh nih ya, jadi seolah-olah tadi loh emang kenapa aku harus bersyukur ketika orang lain tuh nggak bisa makan, begitu. Itu juga salah satu yang sebenarnya aku bahas di buku Semangka. Di buku Semangka itu ada salah satu ini ya percakapan antara tokoh di dalamnya. Dia kayak berdebat dengan orang tuanya. Yang dibilang kamu tuh harusnya bersyukur, hidup kamu tuh masih mending, yang lain lebih menderita daripada kamu. Terus jadi pertanyaan, loh terus karena orang lain menderita harusnya aku senang begitu, kok malah aneh jadi kan. Iya benar. Nah ini jadi pertanyaan juga. Dan kita mungkin bahas sekilas ya tentang seperti apa sih bentuk-bentuknya Schadenfreude. Tadi seperti dibahas oleh Sora juga, tokoh antagonis yang senang melihat ketika ada anak baik-baik yang menderita, itu juga Schadenfreude. Poverty porn, konten berbagi yang nih kita melihat ada orang susah, itu pun juga bentuk tadi kita jadi merasa senang melihat orang lain susah.
Tapi senangnya bukan senang mentertawakan, tapi tadi kita jadi merasa, oh aku harusnya bersyukur. Yang reward sistemnya aktif ya. Betul. Ada bentuk lainnya juga yang ini nih agak unik ya. Kalau teman-teman pernah melihat konten anak orang kaya yang nggak ngerti tentang cara ngupas salak. Oh. Misalnya kayak gitu. Oh, iya. Atau iya, anak iya. orang yang ini misalnya dari orang yang kaya yang berada terus nggak tahu naik angkot itu seperti apa. Oh, iya. In a way, iya, itu juga kita jadi merasa spesial, ya kan? Kita ada senang melihat, ih dia nggak ngerti caranya ngupas salak. Ih yang ini nggak tahu naik angkot tuh kayak gimana. Gue pernah dong. In a way kan jadi kita merasa kita spesial. Aku gitu. mau nanya juga, Schadenfreude kayak gini juga gak sih? Kayak orang luar negeri yang mencoba makanan lokal. Belum tentu. Oh. Kalau itu adalah untuk pengalaman, ya bisa jadi kan sesuatu yang bagus. Tapi kalau misalnya makanan lokalnya yang menjijikan, kayak misalnya contoh durian. Oh, Durian kan ya. gak menjijikan ya, sorry Bagi beberapa buat orang, aku, ya. bagi beberapa orang itu kan dianggapnya makan eksotis ya. Iya. Belum tentu juga, belum tentu. Jadi lebih gini, Schadenfreude itu adalah ketika kita tanda kutip nih dipaksa untuk mensyukuri itu, gitu. Oke. Tapi nggak selalu dalam bentuknya dipaksa. Kadang jadi secara natural juga. Oke, Ada oke, Schadenfreude oke, yang oke, bentuknya oke, tuh benar-benar. lebih umum terjadi, terutama pada kelompok yang emang ada rival. Oke, paham. Contoh ya, paham, anggaplah paham, tim bola paham. Indonesia berhasil mengalahkan tim bola Vietnam misalnya atau Thailand, kita menang 3-0. Saat itu kan kita bisa yakin banget bahwa tim lawan pasti menderita. Warga mereka pasti sedih. Tapi saat itu kita senang, yes kita mengalahkan mereka. Terus mereka pada nangis-nangis, yeay kita ngalahin mereka, ngebantu sampai mereka nangis. Sebenarnya itu juga Schadenfreude juga. Cuma dalam kelompok yang lebih homogen gitu, yang memang rivalitas itu. Atau bisa jadi justru sesuatu yang tanda kutip bagus. Contoh, yang sering di sosial media nih. Ada orang yang arogan, ngeposting suka pamer apa, terus tiba-tiba minggu depannya tertangkap kasus penipuan gitu. Terus dia minta maaf sambil nangis-nangis, atau misalnya orang yang kita benci, misalnya dia mendapatkan kasus. Itu kan juga Schadenfreude, bahwa kita senang melihat orang yang menderita, tapi di sini ada namanya itu adalah justice restoration. Kita merasa, wah justice is served, sudah adil nih, sudah mendapatkan balasan atas kesombongannya. Jadi di batas tertentu mungkin itu sesuatu yang wajar, tapi yang jadi buruk adalah ketika ini menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Oh, oke. Kalau misalnya nih, balik lagi ya ke Schadenfreude yang kecil gitu, yang kayak kadang-kadang kita nggak sadari gitu, kadang-kadang kita ngerasa kayak itu dilakukan secara diam-diam. Contohnya kayak tadi ya, merasanya bersyukur kayak atas penderitaan orang lain, kayak ya kayak tadi itu, bersyukur karena orang lain nggak bisa makan gitu, kayak bersyukur kayak itu kalau hidup kita nggak seburuk itu gitu. Nah, itu tuh wajar nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sangat wajar dan bisa dijelaskan secara psychological. Ya apa jangan dilakukan juga gitu? Sebenarnya itu tidak apa-apa untuk dilakukan, karena gini ya nih, mungkin kita juga bahas tentang mengapa kok bisa ketika kita melihat orang lain dibantu kita juga merasa senang juga, padahal kita cuma nonton, oke? Nah jadi gini, di otak kita itu ada konsep namanya mirror neuron. Mirror neuron itu adalah saraf kita itu kayak terkonek dengan orang lain. Ini bukan secara mistis atau gimana ya, tapi memang secara umum ketika misalnya melihat orang lagi sedih, kita pun juga bisa ikutan sedih. Masuk ke suatu ruangan di mana orang-orang lagi pada gloomy, pada nangis semua, kita bisa loh ikutan sedih. Bahkan kalau nih lagi ngumpul-ngumpul, orang-orang pada tahan nangis, begitu satu orang nangis, yang lain ikutan nangis semua. Itu karena kita manusia punya mirror neuron, jadi kita bisa berempati dan kita bisa ikut merasakan. Sebaliknya di drama-drama komedi, bukan drama komedi apa, kayak sitcom misalnya, kenapa ada track ketawa? Kenapa misalnya nih pas saya ngelucu, tiba-tiba ada track ketawa kayak gini nih. Nah, track ketawa ini mengaktifkan juga mirror neuron kita dan membuat kita jadi merasa, oh ini harusnya lucu. Nah, ketika sekarang kita nonton seseorang yang berbagi, anggaplah nih, dia menemukan orang, oh orang ini homeless, oke, aku ngajak dia untuk makan, aku ngajak dia untuk mungkin potong rambut, dirapikan. Kita bisa ikut merasakan sebagai orang yang dibantu. Kita merasakan kayak, wah enak ya dibantu seperti ini. Padahal kita nggak dibantu, tapi otak kita aktif. Sebaliknya kita juga mungkin beridentifikasi dengan orang yang ngebantu. Ketika orang itu membantu, dia mungkin secara tulus nih merasakan ada perasaan senang, bangga, bisa berbagi. Kita pun juga merasakan itu juga. Jadi wajar kalau kita secara natural suka dengan konten seperti itu. Karena memang membuat kita merasa
jadi oh ini sesuatu yang menyenangkan. Dan sebenarnya nggak apa-apa juga ya. Selama ada batasannya, nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya setelah kejadian tersebut membuat kita jadi terinspirasi. Oh, ternyata membantu orang itu menyenangkan ya. Aku pengen deh untuk membantu juga. Mungkin dia jadi ikut berbagi atau kegiatan volunteer atau mungkin dia berdonasi, kan jadinya bagus kan. Jadi terinspirasi dengan itu. Jadi gawatnya adalah ketika dia jadi berpikir aku harus mengkontenkan juga misalnya. Nah, jadinya kan kamu ngebantunya ini untuk orang itu atau untuk dirimu sendiri. Betul. Aku nggak bilang bahwa mengkontenkan ketika berbagi itu salah. Itu nggak apa-apa. Kalau tadi tujuan adalah memang untuk nih, aku mau menunjukkan kebaikan di dunia itu masih ada. Tapi hati-hati ketika kebaikan yang kita lakukan itu malah tujuannya cuma untuk membesarkan diri kita. Nih, aku spesial loh. Jangan-jangan kita sudah jatuh ke dalam ego kita sendiri. Betul. Dan sebenarnya nggak apa-apa juga kalau dikontenkan kalau itu untuk inspiring orang lain ya. Betul. Tapi kalau misalnya itu udah menjadi apa sih konten utama kamu, itu yang bahaya kali ya. Yes. Bahkan gini, ada beberapa ya kayak misalnya yang tentu kan harus ethical gitu. Paling khas adalah aku sering menemukan memang konten ini terutama luar negeri. Mereka ketika membagikan itu, biasanya kalau yang ethical banget, mereka membagikan disensor muka orang yang menerimanya. Di blur kan. Iya. Dan dia pun juga nggak menunjukkan muka yang memberi. Jadi dia hanya menunjukkan aktivitasnya, tangan memberikan gitu. Karena dengan demikian kita tahu bahwa ini bukan eksploitasi gitu kan. Iya. Begitu. Cuma kalau yang dia dikit-dikit ada muka terus selalu menjelaskan tentang dirinya sendiri kan jadi ini buat apa gitu. Kembali kita nggak melarang untuk berbagi silakan. Cuma kita juga perlu untuk sadar sebenarnya kita melakukan ini untuk siapa sih sebenarnya gitu. Ada nggak sih cara bersyukur lain selain yang kayak tadi gitu, bersyukur dengan membandingkan diri gitu? Oke. Banyak sebenarnya ya. Cuma memang kita manusia, kita sebagai social animals, ya kita selalu bilang tentang ada social comparison. Nah itu Festinger, tokohnya yang menyampaikan bahwa kita manusia pasti kita membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kita butuh suatu perbandingan, kita suatu benchmark. Dan ada kok pasien-pasienku yang memang akhirnya jadi bisa lebih menjalankan ya kesulitannya setelah mengetahui kesulitan orang lain. Karena begini, seringkali kita tuh begitu tertutup ketika kita menderita, punya masalah, kita merasa penderitaan kita yang paling besar. Iya. Ketika dia mengetahui nih, dok kemarin temanku cerita, ternyata temanku masalahnya gini. Disitulah ketika dia menyadari, ternyata masalahku nggak besar-besar amat. Kalau muncul dari diri dia sendiri, itu bagus. Iya. Tapi kalau muncul dari orang lain, itu jadinya serangan. Jadi dengan kalau misalnya tadi tujuan adalah untuk menyadarkan kita bahwa oh ya kita sama-sama sulit di sini, bukan membandingkan siapa yang lebih sulit, tapi kita sama-sama sulit, bisa jadi itu hal yang bagus. Kenapa? Karena dalam terapi itu aku suka untuk mengajak pasienku berjarak dari masalahnya. Ketika dia menyadari misalnya nih, anggaplah aku patah hati ya. Wah itu kan nempel banget tuh. Wah aku patah hati gini. Terus ada beberapa orang yang mungkin setelah melihat misalnya tentang genosida, tentang peperangan, dia melihat jadi menyadari bahwa ya masalahku sebenarnya nggak besar-besar amat. Itu bisa bagus loh kalau tujuannya adalah supaya dia berjarak dari rasa sakitnya itu. Kita nggak mengecilkan tentang penderitaannya, kita nggak mengecilkan tentang patah hatinya. Cuma ketika berjarak dia jadinya bisa lebih bijaksana untuk itu. Plus ya ini juga salah satu yang aku suka itu, manusia tuh bisa mengalami suatu spiritual experience. Ya. Jadi spiritual experience itu bukan selalu berhubungan dengan agama atau tentang ilahi ya. Bisa jadi gini, ketika dia menyadari bahwa dunia ini lebih luas dari yang dia kira. Bahwa sebenarnya tuh masih banyak orang-orang yang ngebantu, masih banyak orang yang menderita. Itu bisa jadi suatu spiritual experience juga buat dia. Dan mungkin tadi ketika misalnya dia melihat konten orang membantu sesamanya, bisa jadi lo jadi spiritual experience. Terutama bagi orang-orang yang merasa wah dunia ini jahat banget, dunia ini meaningless, semua orang kayaknya jahat. Begitu ngeliat ada kebaikan kayak gitu, bisa jadi itu suatu spiritual experience buat dia. Dan harapan tadi, spiritual experience ini mentransformasi dia menjadi pribadi yang lebih baik juga. Nah, tapi kan tadi pertanyaannya itu tentang kalau misalnya nggak melibatkan orang lain gitu. Gimana kalau misalnya kalau itu nggak melibatkan orang lain, gimana caranya rasa bersyukurnya biar nggak melibatkan orang lain? Good, thank you. Nah, jadi ketika tadi kita melihat orang lain dulu, itu memunculkan awareness. Itu aja dulu, awareness bahwa nih kita sama-sama menderita. Lalu kembalikan perhatian ke diri sendiri dan belajar merasa cukup. Oh iya, balik lagi ya Simple itu ke kan belajar ya. merasa cukup. Kita belajar merasa cukup dengan tadi dimulai dengan awareness bahwa jangan-jangan kita nggak kurang-kurang amat kok. Gitu. Belajar merasa cukup itu ya tadi kita bisa coba untuk melihat bahwa sejauh ini sebenarnya yang kita miliki itu sudah cukup. Kita mungkin bukan orang yang paling kaya, tapi jangan-jangan secara keuangan kita sudah cukup.
Ya, dengan kita melihat bahwa jangan-jangan sepatu kita nggak jelek-jelek amat. Jangan-jangan handphone kita nggak lambat-lambat amat kok. Gitu. Jadi tanpa melibatkan penderitaan orang lain, kita tetap lo bisa bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Tapi memang perlu dilatihkan. Jadi apa sih yang bakal jadi dampak kalau kita terus-terusan ngebandingin diri untuk jadi modal bersyukur kita? Oke. Lama-lama empatinya mungkin akan hilang. Awalnya kan kita melihat seseorang karena dia mengalami kesulitan, kita berempati, kita kasihan, jadi muncul rasa syukur. Awalnya begitu. Tapi lama-lama jadi ketergantungan nggak sih? Seolah-olah tanpa orang ini, tanpa melihat penderitaan, aku jadi nggak bisa merasakan bersyukur. Yang awalnya ada empatinya, lama-lama malah menjadi tools. Dan gawatnya adalah, ya tadi dia jadi malah menjadikan orang-orang yang menderita ini sebagai alat untuk membuatnya jadi lebih baik lagi. Kalau nggak salah dulu tuh ada ya filmnya, kalau teman-teman nonton Fight Club. Di Fight Club itu kalau nggak salah tuh ada yang adegannya si tokohnya ini kayak datang ke satu komunitas yang cerita-cerita sedih gitu, supaya dia jadi merasakan, wah aku lebih baik. Dan itu kan jadi pertanyaan juga, kamu datang ke tempat gitu dengan orang bercerita sedih supaya kamu jadi merasa feel good about yourself, itu kan juga in a way kayak kamu berbahagia atas penderitaan orang lain. Mungkin dia nggak tertawa di situ gitu, dia nggak tertawa, dia nggak ceria, tapi ketika melihat orang lain sedih bahwa oh iya ya aku jadi ikut merasakan juga, malah menggunakan orang ini sebagai tools. Iya, karena dia ngerasa hidupnya bosan waktu itu. Iya. Balik lagi nih, karena kamu seorang psikiater, apa sih sebenarnya yang terjadi di otak ketika kita ngelihat seseorang menderita ataupun kita ngerasa kayak satisfied gitu ketika melihat penderitaan orang lain dan kita ngerasa kayak ya itu si Schadenfreude itu tuh aktif. Oke, tadi kita udah bahas tentang mirror neuron, tentang gimana otak kita tuh jadi aktif merasakan sesuatu yang sama. Kalau untuk bagian otak yang terlibat, sebenarnya mirip-mirip juga sih yang kita bahas waktu di part satunya ya. Reward system itu pasti akan aktif. Oke, ketika melihat seseorang yang menderita, yang sedih, bagian emosi kita pasti aktif dong. Bagian emosional yang mungkin merasakan kasihan, yang merasa bahwa ini tersakiti itu aktif. Tetapi pada saat bersamaan otak kita mengubahnya menjadi nih, kamu nggak buruk-buruk amat kok. Tanpa sadar tadi reward sistemnya jadi aktif. Dan tadi makanya aku bilang hati-hati jadi ketergantungan. Karena otak kita kan ketika reward sistemnya aktif, kita jadi pengen mengulangi itu terus-terusan. Begitu. Nah kalau bagian otak yang lainnya ya, sebenarnya kita bisa melatih untuk ngerem itu lagi-lagi dengan melatih prefrontal cortex kita kan, bagian otak logic dan reasoning gitu. Jadi dengan tadi melatihkan bahwa ketika kita lagi merasakan lihat orang lain sedih, wah kasihan nih, kita sadar dulu bentar, hati-hati ini adalah jebakan tadi itu. Jebakan tak bentuknya poverty porn, jebakan untuk bersyukur. Kenapa sih aku bilang ini jebakan? Karena gini, bersyukur itu bagus, bersyukur itu natural banget. Tapi kalau kita harus membutuhkan orang lain untuk bersyukur secara konstan, there is a problem. Kalau sesekali as a reminder menurutku itu sih nggak apa-apa gitu. Dan mungkin gini ya, kita karena tadi kan udah ngebahas tentang bersyukur. Sebenarnya kata bersyukur ini udah mirip kayak kata ya sudah terima aja. Iya, acceptance kayak gitu ya. Iya, jadi akhirnya banyak orang yang jadinya kesel dengan kata-kata ini. Dan jadinya meaningless nggak sih? Betul. Ya kan orang yang lagi menderita, yang lagi sedih, ya udah terima aja. Gimana cara nerimanya? Orang lagi mengalami kesulitan, ya udah bersyukur aja. Gimana bersyukurnya? Jadi sama seperti aku sering untuk meluruskan perkataan terima itu, aku juga sini mungkin pengen untuk meluruskan pemahaman mengenai bersyukur gitu ya, biar kita sama-sama jelas dulu. Bersyukur itu bukan berarti kita mengabaikan hal negatif yang terjadi dan hanya fokus ke yang positif saja. Iya. Itu kan yang sering disampaikan bahwa udah nggak usah pikirin yang negatif, fokus aja ke yang positif. Nggak bakal bisa. Oke? Bersyukur itu seolah-olah gini nih ya. Anggaplah nih kita lagi di sini terus tiba-tiba ini gempa, terus runtuh di atas, jatuh ke sini. Kita kaget. Masa sih aku bilang bersyukur aja nggak kena kita. Ini barusan gempa loh, terus roboh loh. Tapi yang sering jadi gitu seolah-olah ya udah bersyukur aja kamu selamat. Jadi bersyukur itu kalau menurutku adalah kayak dikecilkan gak sih jadinya rasanya? Betul, kita jadi mengabaikan ini. Nah, bersyukur yang menurutku lebih baik adalah kita mengakui hal negatif terjadi, tapi kita juga mengakui ada hal positif untuk kita mengolah atau melalui itu. Contohnya adalah kalau ini brak tiba-tiba jatuh, wah ini ada gempa terus temboknya jatuh. Oke, bersyukur gak kena kita, bersyukur kita masih bisa keluar, bersyukur bahwa ada tangga daruratnya.
Itu kan jadi lebih sepaket gitu. Atau misalnya tiba-tiba maaf nih, ini lampu duar meledak, kebakaran, api. Nggak mungkin kita, wah kebakar, nggak apa-apa, bersyukur kita masih bisa lanjut. Nggak mungkin. Ketika ini meledak dan kebakar, kita bersyukur bahwa di luar ada alat memadam api. Wah bersyukur nih, untung ada APAR di sini, kita bisa selesaikan. Jadi sepaket, masalahnya ada dan solusinya ternyata bisa kita akses juga. Nah dalam bentuk lain, kalau misalnya bukan suatu masalah, misalnya kita mungkin mengakui bahwa hal buruk terjadi, tapi hal baik juga terjadi. Oke? Dalam suatu, misalnya kita naik mobil terus misalnya anggaplah kesenggol. Kita nggak mungkin, wah bersyukur mobilku disenggol gitu. Kita bisa untuk mengakui hal negatif terjadi bahwa oh ya mobilku penyok atau wah motorku jadi lecet. Tapi kita bisa juga mengakui hal positifnya bahwa pada saat bersamaan walaupun ini terjadi, aku tidak terluka. Tapi kita nggak mengecilkan tentang lecetnya itu. Tujuannya apa? Berarti kita melakukan ini untuk membuat otak kita jadi balance bahwa hidup itu nggak semuanya hal buruk. Hal buruk terjadi, hal baik juga terjadi. Dan begitulah hidup. Itu kan. Jadi harapannya otak kita jadinya lebih netral menghandlenya. Oke, kalau kayak gitu ketika aku jadi kepikiran nih, biar kita nggak gampang banget nih ketika ngelihat teman kita kena masalah, atau kita biar nggak kelepasan gitu, sudden Freude gitu. Gimana caranya biar kita nggak kelepasan langsung ngomong atau ngomong bersyukur secara meaningless ke orang yang lagi menderita. Bersyukur tuh paling bagus muncul dari mulut dia sendiri. Ya, jadi daripada kita bilang kamu harusnya bersyukur, kita bisa untuk ngajak dia, oh begitu apa yang terjadi ceritakan gitu. Terus kita bisa tanya untuk apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Gitu kan. Kita mengajak dia untuk menyadari juga apa yang bisa aku bantu. Jadi dia juga menyadari bahwa ya sih sebenarnya aku masih bisa gini-gini gitu. Oh gitu. Kita bisa untung ya. Tapi munculnya dari dia dulu. Kita cuma mengafirmasi, kamu perlu menyadari bahwa ini masih ada hal positifnya juga yang terjadi. Tanpa mengecilkan hal negatif. Makanya hal terburuk yang kita bisa sampaikan kepada teman adalah dengan ngomong, udah nggak usah dipikirin. Karena artinya kita mengecilkan itu. Kita mengakui, yes itu terjadi, tapi sesuai katamu tadi, ini juga terjadi loh hal yang baiknya. Yuk kita coba untuk berjuang di situ. Benar. Karena ya kalau misalnya langsung itu kayak dikecilkan dan merasa tidak didengarkan. Gak sih? Apalagi yang paling buruk kita malah mengajak dia untuk ikutan Schadenfreude. Kau masih mending kemarin ya temanku. Nah itu tuh pain Olimpik jadinya kan jadi pain Olimpik. Benar. Seru juga. Kalau gitu aku pingin sih nanti kita bisa bahas tentang kenapa semua orang tuh mengkompetisikan sesuatu. Kayak semenapa hidup ini competition. Gitu. Karena kan banyak banget ya orang-orang di sini tuh kayak dikit-dikit kompetisi, dikit-dikit dikompetisikan. Apalagi kalau mendekati dengan hari raya, kayak aku harus paling ini, aku harus paling ini gitu. Atau enggak mendekati sesuatu acara besar, aku harus paling cantik, aku harusnya gimana tetap performatif, tetap bagus gitu, performance-nya tetap cool, tapi tidak menjadikan itu sebuah jadi kompetisi yang tidak sehat. Menarik tuh. Aku ada bahasan tentang itu, cuma mungkin karena panjang ya, itu tentang maximizing dan satisfying. Nah, boleh tuh kita bahas nanti ya. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, boleh di komen dong. Aku mau kita Kakak Sora sama Dr. Andres membahas tentang itu. Oke, kalau gitu kita masuk aja ke sesi Semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Solusinya dong Kakak. Gimana sih kita cara melatihkan rasa bersyukur, ataupun gimana cara kita biar gak dikit-dikit Schadenfreude-nya aktif. Gitu. Sip. Kembali ya, tadi kan Schadenfreude ini luas banget ya. Jadi mulai dari yang kelihatan banget sampai yang mungkin dilakukan tanpa sadar gitu. Jadi kita mungkin punya potongan semangka untuk masing-masing ini ya. Pertama, untuk yang kelihatan banget nih ya, potongan semangkanya adalah hati-hati ketika kalian mengekspresikan sesuatu. Di contohnya? Media sosial misalnya ya. Seringkali begini kan, kayak misalnya anggaplah gini, ada yang sering jadi kecelakaan mobil, beberapa korban jiwa. Terus kita ngomong ke orang yang selamat, syukur ya kamu selamat, Tuhan masih sayang kamu. Oh gimana yang gak selamat? Exactly gitu. Jadi kita sadari bahwa jangan sampai kita jadi tanpa sadar melukai seseorang dengan ngomong seperti itu. Begitu. Jadi yang pertama adalah secara sadar pilihlah kata-kata kita ketika menyampaikan, termasuk mengekspresikan bahwa wah senang banget gini-gini. Bahkan ya, kadang kita juga perlu berpikir, seandainya kita menang nih, kita juara sesuatu, apakah etis atau enggak kalau kita merayakan secara berlebihan? Ya
pasti hakmu dong mau merayakan bagaimana. Tapi ingat, di setiap kali kamu menang suatu kompetisi, ada orang yang nggak menang. Begitu. Jadi kita juga sadar dengan kata-kata kita, sadar dengan apa yang kita sampaikan, tapi empatinya ini tetap ada. Ini potongan semangka yang berikutnya. Yaitu tetap empati itu ada ketika kita melihat seseorang yang mengalami kesulitan, penderitaan, kita mencoba untuk reach out ke dia kalau possible. Oke? Kembali nih, kalau possible, kalau nggak kenal ya jangan tiba-tiba kita nanya orang di pinggir jalan tentang apa yang bisa aku bantu, aneh. Tapi kalau ini adalah seorang teman atau yang mungkin kita cukup dekat, kita bisa loh untuk drop a message, nanyain ada apa yang bisa aku lakukan. Atau bisa juga yang kita nyambung dengan yang kemarin, kalau misalnya kita suatu perlombaan dan kita menang, jangan lupa untuk apresiasi juga tim yang belum sempat untuk menang. Itu karena dengan demikian itu menunjukkan bahwa kita orang yang lebih dewasa tadi. Itu kalau misalnya kita menjadi ini ya seseorang yang tadi di posisi yang menang itu. Nah, mungkin potongan semangka yang lain adalah gimana kalau misalnya ada orang yang bilang ke kita, gitu kan, kamu harusnya bersyukur, bla 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 bla. Ya cara terbaik untuk merespon adalah cukup senyum dan ucapkan terima kasih. Ya, thank you. Thank you sudah mengingatkan. Itu aja. Karena kembali, orang ketika mengatakan kayak gitu, dia pun nggak berniat untuk jahat, dia nggak berniat mengecilkan, dia cuma pengen untuk membuat kita menyadari bahwa kita perlu untuk bersyukur. Makanya cara terbaik adalah untuk senyum, makasih ya udah mengingatkan. Udah gitu aja. Ya. Dan dengan demikian, jadi kita juga bikin boundaries. Dengan si rasa sakit itu, bikin boundaries dengan orang tersebut. Kita tetap respect diri sendiri, kita tetap respect mereka juga. Gitu. Oke, menarik juga. Gimana kalian ngerasa terpuaskan nggak? Merasa cukup nggak dengan konten hari ini? Kita harus belajar ya, merasa cukup. Tapi betul. kalau kalian belum merasa cukup, tolong diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan dinyalain juga notification buttons-nya. Jadi kalian nggak ketinggalan sama info-info yang kita bagiin di podcast Ruang Tunggu ini. Kalian juga bisa follow Instagram podcast Ruang Tunggu di @pod_ruangtunggu dan Instagram Dr. Andreas di @dr_andreamon. dan Instagram aku di @littlesora. Jangan lupa juga untuk beli bukunya Dr. Andreamon di Dr. Andreamon? Bener sih. Dr. Andreas di Gramedia, yaitu seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring dan seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. BTW, tentang Schadenfreude ada bukunya loh, nih. Oh iya, Nah, coba ada diangkat juga bukunya. nih. Ya. Bukunya. Oh, kalau kalian perhatikan itu sebenarnya Easter egg loh di podcast Ruang Tunggu. Kalau kalian perhatikan itu kita selalu mengganti buku yang ada di sebelah sini, sebelah kiri aku yang sebelah kiri ini dengan buku yang sama, yang sama dengan topiknya. Kayak gitu untuk kayak membangun budaya baca buku. Betul gitu. sekali. Oke. Nah, ini bukunya ya, Schadenfreude, judulnya terang-terangan. Kenapa kita senang melihat orang lain susah? Nah, dibahas nih. Tada. Itu juga sekilas aku membahas tentang Schadenfreude di buku Semangka juga. Mungkin teman-teman yang sudah pernah baca, oh iya familiar nih, gitu ya. Dan senang sih karena cukup banyak juga yang kebantu gimana supaya mereka mencukuri dirinya, tetap berempati tanpa menggunakan orang lain sebagai tools untuk membuat dia merasa lebih baik. Kalau ada yang nanya nih, kenapa sih kok jadi sering banget kayak mention buku kamu gitu? Karena ternyata ada yang belum tahu kalau Dr. Andreas itu nulis buku gitu. Jadi aku jadi pingin mengingatkan lagi kalau podcast ini emang didasari oleh bukunya Dr. Andreas. Oke, kalau gitu sekian aja podcast Ruang Tunggu hari ini. Jangan lupa baca buku dan Ingat, di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Selamat nunggu Ruang Tunggu. Bye bye.